Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Kembali berjumpa bersama saya, Prasetyo Ibowo dalam program Market Review. Dan langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya, pemirsa, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengakui pasokan gas pipa di Indonesia bagian barat yang mencakup Sumatera bagian tengah, kemudian Sumatera bagian selatan, Jawa bagian barat dilaporkan mengalami defisit. Kondisi tersebut perlu disiasati dengan pemanfaatan sumber gas bumi lain untuk memenuhi kebutuhan industri dalam negeri. Salah satunya seperti gas alam cair atau liquefied natural gas. Penurunan pasokan gas pipa dari sejumlah lapangan minyak dan gas bumi perlu disiasati dengan pemanfaatan sumber gas bumi lain untuk memenuhi kebutuhan industri dalam negeri. Salah satunya seperti gas alam cair atau liquefied natural gas. Belakangan ini pasokan gas pipa di Indonesia bagian barat yang mencakup Sumatera bagian tengah, Sumatera bagian selatan dan Jawa bagian barat dilaporkan mengalami defisit. Hal ini seiring produksi gas dari sejumlah lapangan migas mengalami penurunan alami lantaran kondisi lapangan yang sudah tua. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif mengakui adanya defisit pasokan gas di wilayah barat. Pemerintah pun tengah mendorong percepatan pembangunan infrastruktur pipa gas untuk dapat mengalirkan pasokan gas di Jawa Timur yang berlebih ke wilayah Indonesia bagian barat. Untuk itu alternatif yang paling memungkinkan saat ini guna menambal defisit pasokan gas untuk industri di wilayah barat adalah dengan memanfaatkan LNG. Rencananya pemerintah menambah pasokan LNG sebanyak 11 kargo untuk memenuhi kebutuhan industri di wilayah barat. Tambahan gas alam cair itu ditarik dari kilang LNG di lapangan gas Tangguh, Teluk Bintuni, Papua Barat. Bagi sumber Ades Channel. Baik, pemirsa, untuk membahas tema menarik kita hari ini, pasokan gas alam turun LNG jadi solusi industri. Ya, sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Ahmad Wijaya, Wakil Ketua Umum Forum Industri Gas Bumi. Ya, halo, selamat pagi, Pak Awe. Selamat pagi, salam sehat semua. Baik, salam sehat juga Pak Awe. Tadi sudah disampaikan begitu memang ada kendala terkait dengan penyaluran gas begitu ya. Ada sedikit penurunan ataupun defisit tadi penggunaan alternatif dari sisi gas alam begitu, dalam artian yang ini akan coba ditambahkan begitu oleh pemerintah ataupun operator sendiri. Bagaimana review Anda terkait dengan kondisi dari industri pengguna gas terlebih dahulu ini, Pak Awe, silakan. Selamat pagi semua para pemirsa, dan bagi kita selaku pemakai, Ya. kita sudah tidak kaget mengenai urusan kekurangan. Karena sumur-sumur SSWJ dari zaman beberapa tahun yang lalu kan juga sudah diketahui bahwa akan adanya penurunan dari suplai utama SSWJ untuk seluruh industri di Jawa dan di Sumatera. Oke. Nah, tata kelola ini yang selalu menjadi permasalahan internalnya pemerintah, yaitu upstream, midstream, sama downstream. Nah, posisi upstream yang selalu dikumandangkan oleh pemerintah adalah selalu rugi, selalu bermasalah, selalu melakukan hal-hal yang memang sangat berat di investasi. Tetapi di midstream kan juga tidak dijalankan sesungguhnya, seperti liquefaction, kemudian CNG, dan pipanisasi secara infrastruktur sampai ke industri-industri kecil, menengah, semua belum terjalan dengan baik. Ini midstream. Kemudian downstream selama ini yang kita tahu bahwa apa yang industri mendapatkan harga HGBT tersebut sudah mengkontribusi terhadap pemerintah sesuai dengan laporannya Komisi 7 DPR RI, sekitar 27 triliun. Tetapi di hulunya kan minus 45. Jadi ini kan ada salah kelola artinya di dalam hulu sampai ke hilir yang tadi saya katakan. Nah, kondisi HGBT sudah berjalan sekian tahun. Kajian-kajian kan sudah dijalankan. Jadi tidak seharusnya pemerintah mengatakan bahwa ini ada surplus, ini ada defisit, ataupun ini ada salah alokasi gas dari mana ke mana sampai di ujung-ujungnya mesti bawa yang namanya LNG, segitu mahalnya transportation dari ujung-ujungnya Republik ini sampai ke
industrialisasi yang ada di Jawa dan Sumatera Oke. untuk ditambahkan ke dalam surplusnya posisinya yang akan kita pakai kan. Iya, Tapi ekonomi itu kan ditopang oleh industri. Nah, pemerintah tidak bisa melakukan hal-hal yang hanya ad hoc yang disebut setahun 2 tahun, tidak bisa. Hulu sampai ke hilir harus dilakukan secara total komprehensif. Itu yang disayangkan juga adalah waktu Pilpres ini juga tidak dijelaskan secara rinci dan komprehensif mengenai urusan ketahanan energinya Indonesia, terutama di dalam gas bumi ataupun LNG ke depan. Nah, kondisi gas alam yang kita sudah tahu tidak akan bisa menopang secara jangka panjang. Sedangkan kita punya Bontang, punya Tangguh, dan punya Masela on the way, dan beberapa proyek-proyek strategis yang sudah diberitahukan oleh SDM, tapi eksplorasinya sampai di mana? Hulu aslinya dan posisi daripada a good plan komprehensifnya terhadap energinya Indonesia. Ini kan belum kita kondisikan seluruh industrinya PLN akan pakai loh. Sekarang PLN kan masih ada mixed use of beberapa energi kan. Seperti batu bara dipakai juga, seperti gas dipakai, solar juga dipakai. Andai kata ini semua mau digaskan, semua kan tidak cukup. Baik. Nah, Pak Wade, kalau kita bicara mengenai pasokan gas begitu, tadi disampaikan memang wilayah timur ini lebih banyak melimpah begitu. Apakah nanti penyalurannya sendiri sebenarnya sudah ada jaringan yang cukup memadai begitu untuk nanti penyaluran dari wilayah yang memang ada oversupply kemudian ke daerah yang memang membutuhkan pasokan gas sendiri untuk industrinya? Itu PR-nya Pertamina sebagai holding dan subholdingnya kan PGN. Nah, kalau PGN yang sendiri juga tidak melakukan apa-apa, hanya sebagai penyalur ibaratnya, ya artinya itu harus datang dari midstreamnya Pertamina atau holdingnya Pertamina. Karena PGN selama ini kan menganggap diri dia sebagai penyalur, tidak melakukan apa-apa. Toh yang pipanisasi yang disediakan sampai PGN hari ini segitu TBK-nya, segitu investornya ada, itu pipanisasi juga datangnya kan dari investmentnya APBN dulu sekali. Jadi kondisi ini kan kalau memang sudah menjadi penyalur, nah holdingnya punya strategik apa ke depan untuk menjaga secara hulu, midstream sampai ke hilir-hilirnya PGN. Itu. Nah, pemanfaatan gas bumi lainnya seperti LNG sejauh ini apakah memang ini akan juga akhirnya memenuhi kebutuhan kah begitu, atau ada hal lain yang mungkin dampak ikutannya begitu dengan penggunaan LNG? LNG yang pernah kita tahu secara pemakai, yang pernah kita dengar secara garis besar bahwa dari Tangguh pernah dibawa ke Aceh atau di Arun untuk regasifikasi, kemudian dipakai hanya sekilas-sekilas tapi nggak ada total plan. Nggak ada perencanaan yang baik lah untuk apakah itu menjadi penopang, penerus, ataupun menjadi substitusi, menjadi apapun. Kita sebagai pemakai, we do not have any guideline yang kita terima yang disebut next apa. Gas alam kalau tidak ada, next untuk LNG kita akan lakukan regasifikasi, kemudian akan disuntikkan atau diinjek ke dalam atau disubstitusi oleh pipanisasi yang gas alam. This is totally tidak ada plan kalau mau diceritakan secara garis besar. Nah, pemerintah sendiri juga melalui ESDM, ada SKK Migas, ada Dirjen Migas, mereka juga harus mempunyai total planning yang harus dikomunikasikan kepada hilir yang disebut PGN. Karena kita kan tidak berhubungan langsung dengan SKK ataupun ESDM. Kita berhubungan selama kondisinya. Sehingga HGBT yang akan ditentukan adalah HGBT apakah mempengaruhi APBN, income tax-nya, ataupun pengurangan negara. Semua ini adalah a total political decision yang tidak bisa kita katakan bahwa memang penyalurnya yang salah ataupun datangnya dari SDM. Ini as a total package, total Pertamina Holding yang menjadi bagian daripada
energy company as a BUMN total. Karena nggak mungkin buat kita sebagai pemakai, kalau kita masuk ke dalam diskusi, kita harus berhubungan dengan BUMN yang Oke. disebut PGN. Kita harus berhubungan dengan ESDM, Menteri Energi. Kita punya domain adalah Menteri Perindustrian. Kemudian masuk lagi ke Pertamina. Pertamina kan termasuk holding 500 company internasional yang segitu heboh. Jadi ini where are we going to discuss? Oke. Kita sama sekali nggak punya Nah, guideline. itu dia. Oke, strategi apa saja yang mungkin harus ditempuh untuk mengurangi tadi, mengatasi lah paling tidak begitu ya kebutuhan energi begitu bagi industri. Kita akan bahas lagi di segmen berikutnya Pak Awi. Kita akan jeda dulu sebentar. Dan pemirsa, kami masih akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Pemirsa, berikut ini kami sampaikan sejumlah data terkait dengan nilai ekspor produk LNG dan juga gas pipa di Indonesia. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, kita akan cermati dari tahun 2021 dan 2022 perbandingannya. Untuk nilai ekspor produk LNG, kemudian gas pipa Indonesia 4,6 miliar dolar Amerika di tahun 2021, kemudian meningkat menjadi 6,6 miliar dolar Amerika di tahun berikutnya. Dan selanjutnya proyeksi dari konsumsi energi juta barrel setara minyak per hari. Ada di tahun 2025 itu mencapai sekitar 7,49 juta barrel setara minyak per hari. Kemudian di tahun 2050 18,74 juta barrel minyak setara, maksud saya juta barrel setara minyak per hari. Itu dia beberapa data terkait dengan nilai ekspor produk dan juga proyeksi dari konsumsi energi di Indonesia. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Ahmad Wijaya. Ya, Pak Awi, ini kita akan lanjutkan kembali. Kalau kita bicara mengenai beberapa data tadi, memang nampaknya nilai ekspornya naik, proyeksi dari konsumsi energinya pun juga mengalami peningkatan. Nah, kalau dilihat dari kebutuhan yang juga masih tersendat lah bisa dikatakan begitu, Anda melihat bagaimana potensinya buat industrinya sendiri, kemudian pasokan gasnya di Indonesia begitu ke depan? Kalau yang namanya konsumsi BBM, konsumsi energi secara keseluruhan yang terutama di solar, selaku industri seperti kita kan tidak mungkin kita kembali lagi ke BBM ataupun ke solar. Oke. Nah, kita mempunyai total planning adalah mengharapkan andai kata di perjalanan gas alam ini sudah decline secara sumur alamnya, itu akan harus punya total plan mengenai LNG. Iya. Nah, pembawaan bahan utama LNG dari timur ke barat ini semua kan tidak bisa dibawa dengan kendaraan harus pakai kapal kan. Nah, kapal-kapal yang membawa LNG ini sampai saat ini belum kelihatan bahwa pemerintah punya total plan di ESDM ataupun di holdingnya Pertamina untuk mengadakan atau menyediakan kapal-kapal vessel untuk LNG untuk diregasifikasi. Oke. Sehingga infrastruktur itulah yang menjadi hambatan mungkin ke depan kalau andai kata one day kita tidak punya hal-hal seperti ini, peluang untuk import harus dibuka. Nah, artinya sebagai negara yang menghasilkan energi di dua tempat yang sudah sekian lama di Bontang dan di Tangguh itu dibawa ke Jawa ini, what next kan bahasa Inggrisnya kan itu. Oke. Sedangkan infrastruktur untuk memenuhi secara komprehensif ke dalam industrialisasi yang ada di Sumatera Jawa, itu kita pakaiannya kan memakai kan sekitar 3.000 sampai 4.000 MMSCFD. Okay. Nah, kondisi ini kan sudah menjamin di luar industri PLN. Artinya 7.000, 8.000 mm itu kan sudah pasti ada. Nah, kalkulasi ini pasti meningkat terus. Dan industri, walaupun PLN kan tidak mungkin disuruh pakai solar lebih banyak daripada gas ke depan. Sedangkan angka tadi yang kita melihat bahwa angka atau tabel yang ditunjukkan di dalam grafisnya, kelihatan bahwa minyak kita kan bertumbuh terus, menambah terus, bukannya gasnya. Artinya ke depan kita mengharapkan itu
blue sky atau gelap, gitu aja. Oke. Sedangkan kita ke depan kan harus mengharapkan lebih blue dan lebih go green kan. Iya, iya. Kalau memang tidak ada plan, artinya kita akan kembali sebagai Republik Indonesia ini kembali ke solarisasi, bukan secara solar panel, solar oke. industri itu artinya. Baik. Sedangkan solar panel itu kan go green. Nah, Iya, itu yang iya. kondisi LNG kita yang harus benar-benar dituntut untuk segera melakukan total comprehensive plan. Buat kita ke depan 5 tahun kita tahu bahwa ke depan adalah gas alam akan selesai, itu Iya, iya. akan menjadi substitusi ke depan LNG. Nah, infranya bukan tanggung jawab kita sebagai pemakai. Pemerintah yang harus lay down and inform us gitu. Oke. Dari Untuk sisi supaya kita siap-siap. HGBT Iya. sudah nggak bisa harga sekian karena ada substitusi LNG. Nah, ini yang nggak jelas. Artinya Oke. industri akan tetap tuntut bahwa HGBT yang sudah dilakukan ya $6 jalan. Pak Awe, ini kalau kita bicara mengenai pemanfaatan energi sendiri begitu, Anda melihat efektivitas dari gas alam atau LNG sebenarnya sama tidak sih pada saat proses produksi di industri sendiri begitu? Buat kita user endingnya pemakainya nggak perlu kita tahu bahwa itu campur apapun itu datang dari mana. Yang kita tahu adalah bahwa begitu kita turn on the pipa seperti kita pakai pump, kita cuma tahu bahwa airnya sumbernya ini, gasnya ini, minyaknya ini, udah. Seperti kita datang ke pompa bensin, kita cuma tahu bahwa ini sekarang ada solar sudah nggak subsidi, solar sudah masuk ke DEX. Nah, selesai, kita kan nggak perlu tahu kemana, tapi kepastian itu ada. Sama seperti industri juga mengharapkan andai kata nanti itu terjadi ada substitusi ataupun ada campuran ataupun ada lakukan apapun di dalam LNG menjadi gas alam atau gas itu masuk ke pipanisasi, we don't need to know gitu. Yes. Kita nggak perlu tanya dan tahu, tapi kita perlu tahu bahwa total planningnya government ke depan apa yang sesungguhnya akan menjadi total usage yang seperti kita pakai. Seperti kita pergi ke pompa bensin, kita udah tahu bahwa sekarang ganti DEX selesai. Kita kan nggak perlu tahu bahwa itu nanti dari bio berapa menjadi bio berapa kan. Oke. Nah, Pak Awe, dari strategi pelaku usaha khususnya industri yang pengguna gas bumi begitu, apa dengan kondisi seperti ini? Tapi tahan dulu jawabannya Pak Awe, kita akan jeda kembali sebentar. Dan pemirsa tetaplah bersama kami. Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan menarik ini bersama dengan Bapak Ahmad Wijaya, Wakil Ketua Umum Forum Industri Pengguna Gas Bumi. Baik, Pak Awe, ini menarik. Nah, lantas strategi apa yang mungkin akan ditempuh nih dari teman-teman industri pengguna gas bumi untuk menyikapi kondisi yang ada saat ini? Apakah yang paling utama adalah yang penting pasokannya ada, kebutuhan untuk proses produksinya juga bisa menggeliatkan lagi aktivitas industri nih Pak Awe, silakan. Strategi pertama yang kita harapkan dari pemerintah adalah satu, kepastian. Kedua, ataupun nanti menjadi LNG ke gas bumi, itu kita tidak perlu tahu, tapi kita perlu tahu bahwa fixed price-nya yang akan ditentukan setelah blending, berapa yang sesungguhnya, dikala HGBT sudah tidak bisa menjadi bagian daripada insentifnya industri. Itu nomor 2. Nomor 3, kondisi HGBT yang realnya yang masih masuk ke dalam SSWJ ataupun gas alam yang sudah sekian lama kita pakai, apakah masih tetap menjadi bagian daripada harga subsidi yang tidak membebankan APBN. Jangan juga kita membebankan negara, tapi di satu sisi kontribusi industri terhadap ekonominya juga melejit, tapi tidak sebanding. Nah, itu perlu kita tahu secara strategik. Apakah itu ke depan tidak akan menjadi 6, itu akan menjadi 7 atau menjadi 8 atau menjadi berapapun, kondisi itu perlu kita tahu, asal dengan catatan bahwa kepastian lagi kembali harus kita pakai sekian ribu ini udah harus di-granted gitu. Nah, keempat, kita sangat mengharapkan bahwa kita selaku user tolong dipanggil dan diundang oleh pemerintah, beritahukanlah kepada kita secara total dari tahun ini
masuk tahun politik baru, ke 5 tahun ke depan sampai presiden dilantik, ke depan ini kita sudah fix apa yang menjadi energi ke depan yang tidak berubah-berubah. Jangan nanti ada perubahan-perubahan lagi. Sebab Oktober ini kan ada pelantikan. Nah, selesai pelantikan 5 tahun ke depan sesuai dengan anggaran kita secara 5 tahun, walaupun di investasi, ekspansi industri, kontribusi makroekonomi ataupun mikronya pemerintah, kita perlu jalan seiring dengan pemerintah di dalam posisi energi ini tidak berubah-berubah. Jangan nanti sedikit-sedikit lagi dibikin Capman-nya terus menjadi pembahasan dan kajiannya nggak jelas. Itu aja sih kondisi-kondisi yang kita harapkan. Sebab ESDM dengan domain-domain lain masih belum sinkron. Karena Menko kita yang harus melakukan hal-hal ini. Kondisi yang saat ini yang belum terjadi. Baik, itu dia kepastian, kemudian fixed price dan juga bagaimana kondisi ataupun kelanjutan dari HGBT sendiri. Nah, Anda melihat bagaimana? Apakah insentif sebenarnya juga masih dibutuhkan oleh industri kalau kita bicara mengenai penggunaan gas bumi sebagai mesin produksi begitu? Nah, kalau yang namanya insentif HGBT itu perlu diadakan terus sebab inflasi kita kan cukup tinggi saat ini. Inflasi actual ya, bukan inflasi indeks ya. Jadi inflasi actual kita itu seperti BBM aja udah ketahuan bahwa kita udah naik dari 7.000, 10.000, sekarang 15.000. Itu kan sudah membebanin daya saing kita di dalam industri secara logistik. Nah, secara produsen yang disebut kita yang melakukan produksi, manufacturing, semua ini kan perlu ada insentif yang memang terus-menerus kalau diberikan oleh pemerintah itu bisa menolong. Karena harga gas ataupun LNG di dunia itu nggak melunjak. Sampai hari ini nggak sampai naik sekian banyak, itu stabil-stabil aja ya secara overall. Jadi LNG price secara internasional ataupun gas secara internasional nggak melejit seperti minyak intinya. Jadi apalagi kita sendiri mempunyai banyak sekali gas bumi ataupun LNG yang di Indonesia, kita harusnya mempunyai a big plan to deliver and to inform us sebagai pemakai total pemakaian sekian, rencana pemakaian sekian, eksplorasi sekian, semua dibikin plan yang baik, kita akan terima. Jangan menunggu menanti, itu masalahnya di Republik kita ini banyakkan menanti, kemudian begitu menanti tidak ada kepastian. Bahasa Indonesia yang paling baik di dalam pemerintah adalah kajian. Kajiannya nggak pernah nongol-nongol. Baik. Itu dia, berarti memang masih ada tantangan juga yang harus dipecahkan bersama dan mungkin juga harus duduk bersama untuk mencari solusi ya bagi kelanjutan industri khususnya yang pengguna gas bumi di Indonesia. Pak Awe, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang sudah Anda sampaikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat Pak Awe, terima kasih. Salam sehat. Ya pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda karena sesaat lagi kami masih akan kembali dengan tema menarik lainnya di mana THR mendorong peningkatan daya beli dan konsumsi masyarakat.